Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga Bapak Ibu sehat selalu dimanapun Bapak Ibu berada. Bersama kami kembali dari Guru Cendekia dalam acara Diklat Daring Nasional Guru Cendekia dengan tema menyusun modul ajar di era kurikulum merdeka. Bersama kami berkarya nyata untuk pendidikan. Alhamdulillah pada malam hari ini, di malam kedua atau pertemuan kita yang kedua dalam materi menyusun modul ajar kurikulum merdeka, kita sudah sampai di menyusun ataupun dalam tema menyusunnya pada malam hari ini, menyusun modul ajarnya. Kemarin Bapak Ibu kita sudah coba untuk awali berkaitan dengan pengetahuan awalnya terlebih dahulu seperti apa modul ajar kurikulum merdeka tersebut. Karena ada beberapa sekolah Bapak Ibu juga yang masih menggunakan kurikulum 13. Namun tetap harus menyesuaikan dengan kurikulum yang terbaru. Jadi ada istilah kurikulum 2013 yang menggunakan modul ajar juga nantinya Bapak Ibu. Baik, untuk malam hari ini, alangkah lebih barokahnya kita sama-sama membuka acara kita dengan melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini mendapatkan berkah dan bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Baik Bapak Ibu, saya ingin sapa terlebih dahulu yang ada di Zoom meeting. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sudah siap untuk kita berdiskusi kembali terkait dengan menyusun modul ajar kurikulum merdeka? Bisa dijawab saya di kolom chatting Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu sudah siap? Pak Suryadi hadir dan siap mengikuti. Siap. Pak Ciptarini sudah siap. Sangat siap. Oke, wah. Semangat, ini sekitar 130-an peserta yang sudah hadir. Sudah siap semua. Baik. Jika Bapak Ibu sudah siap, kami pun lebih siap lagi. Karena materi sudah kami kirimkan dari beberapa hari yang lalu. Kemudian on proses kami kirimkan contoh-contoh modul ajar kurikulum merdeka dari jenjang PAUD, SD sampai SMA dan SMK. Kami akan kirimkan secara langsung di WA Group Bapak Ibu. Nah, WA Group Bapak Ibu, nanti setelah Zoom meeting ini selesai, Bapak Ibu bisa gunakan untuk berdiskusi dengan narasumber. Sudah kami siapkan semuanya. Lalu untuk Bapak Ibu yang masih menanyakan presensi, sudah juga kami umumkan melalui WA Group. Jadi kami tidak menggunakan presensi secara langsung live di Zoom meeting, tapi kami menggunakan presensi berdasarkan registrasi Bapak Ibu di form registrasi pada awal pendaftaran. Jadi Bapak Ibu cukup fokus saja pada materi, fokus pada pengembangan pengetahuan berkaitan dengan modul ajar ini, agar Bapak Ibu tidak terdistrak ataupun terganggu dengan mana nih presensinya, cari absen agar dapat sertifikat. Semua administratif kami siapkan secara utuh. Jadi kami pastikan semua yang sudah registrasi, sudah terdaftar, pasti mendapatkan administratif dari kami, dari Guru Cendekia, dengan lembaga penyelenggara Pusat Pendidikan dan Pelatihan Guru Cendekia, yang nantinya akan kami share di akhir acara ataupun akhir kegiatan ini. Jadi dipastikan semua akan mendapatkan administratifnya. Jadi Bapak Ibu hanya fokus untuk belajar, kemudian syukur-syukur bisa membuat modul ataupun memiliki satu modul pegangan untuk Bapak Ibu mengajar di kelas masing-masing. Baik Bapak Ibu semua, Ibu narasumber, Ibu Noni Indrawati Ningsih sudah hadir di Zoom meeting dan siap untuk berbagi, untuk sharing pada malam hari ini berkaitan dengan bagaimana menyusun modul ajar khususnya di kurikulum merdeka mungkin dari jenjang PAUD sampai dengan SMA, SMK. Kepada Ibu Dr. Noni Indrawati Ningsih MPD,
Kepada beliau saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Suwardi. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya bisa agak besaran sedikit Bu Nani, dan mungkin lebih pelan nanti ya Bu Nani ya, supaya lebih jelas Baik. terdengar. Baik. Ya. Sudah jelas ya Pak Suwardi ya? Sudah, oke, baik. Saya ulangi lagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu yang ada di seluruh Indonesia, nggih. Karena di sini pesertanya dari Sabang sampai Merauke, nggih. Jadi ada di berbagai daerah. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali di hari kedua pada acara diklat guru, nggih, terkait dengan modul ajar kurikulum merdeka. Nah, nanti saya akan melanjutkan dari yang kemarin, kemudian nanti akan saya tunjukkan terkait dengan modul ajar atau RPP yang sudah sebagian kami dampingi guru penggerak terkait dengan RPP yang sebelumnya itu menggunakan K13, tetapi disisipkan kurikulum merdeka, terkait kurikulum merdeka, pembelajaran diferensiasi, dan kurikulum merdeka modul ajar yang kurikulum merdeka. Nah, nanti akan saya tunjukkan. Nanti mungkin untuk apa yang saya tunjukkan hanya 2 sampel nih, yang K13 itu dan yang modul ajar gitu. Untuk yang lainnya nanti akan di-share oleh Bapak Ibu panitia terkait dengan modul ajar dari jenjang PAUD sampai pada SMK. Sehingga nanti Bapak Ibu bisa melihat, bisa membaca terkait dengan modul-modul ajar sesuai dengan jenjang masing-masing begitu, sesuai dengan fasenya begitu nih. Karena sekarang kita mengenal kata fase nih Bapak Ibu, bukan per jenjang, tapi kita mengenal kata fase. Baik Bapak Ibu, mohon izin saya untuk share screen. Apakah sampun terlihat Bapak Ibu PPT saya? Masih proses Bu. Oke, sudah. Sampun nggih, baik. Jadi ini melanjutkan dari yang kemarin nggih Bapak Ibu, dan saya rasa sudah di-share oleh Bapak Ibu panitia terkait dengan materi ini. Kita melanjutkan yang kemarin, kita lanjutkan sedikit mawon untuk yang terkait dengan struktur atau komponen dari modul ajar begitu. Oke, baik. Nah, kalau kemarin kita mengatai struktur yang pada bagian pendahuluan, gitu, Bapak Ibu, pada bagian profil umum, gitu nih. Kalau ini adalah komponen intinya. Komponen inti yang sudah ditanyakan oleh Ibu siapa kemarin itu yang dari dinas. Nah, kenapa kok ada komponen profilnya, profil umum dan sebagainya. Nah, kalau yang ditanyakan kemarin itu terkait dengan RPP yang ada di komponen inti saja, bukan modul ajar. Jadi belum bisa dikatakan itu modul ajar, tapi hanya berupa RPP yang setiap harinya nanti digunakan untuk proses pembelajaran. Tetapi kalau modul ajar itu lengkap strukturnya dari profil umum, kemudian komponen inti, kemudian juga lampiran. Itu sudah bisa dikatakan itu yang namanya modul ajar gitu. Kalau hanya pada komponen inti itu RPP sederhana begitu ya, sederhana yang ada capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, kemudian ada ke langkah-langkah kegiatan pembelajaran serta asesmen. Nah, itu masih dalam komponen intinya saja. Nah, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu merumuskan tujuan pembelajaran, di sini kan ada tujuan pembelajaran ya Bapak Ibu. Nah, tujuan pembelajaran itu diturunkan dari CP, ya, capaian pembelajaran. Ingat Bapak Ibu, pegangan kita adalah apa? Pegangan kita adalah BSKAP nomor 33 tahun 2022. Pegangan kita itu Bapak Ibu nggih. Jadi bagaimana sih cara menurunkan tujuan pembelajaran dari CP ya. Jadi kita harus tahu dulu CP-nya itu apa gitu ya. Di BSKAP misalkan CP dari aljabar misalkan. Aljabar itu CP-nya apa sih di fase D itu apa? Di kelas di SMP itu seperti apa CP-nya. Nah, dari CP itu nanti bisa dibuka kembali Bapak Ibu ya. Jadi tidak saya bahas tuntas terkait CP karena nanti waktunya tidak mencukupi ya karena itu bahasan tersendiri begitu ya Bapak Ibu.
Jadi ketika Bapak Ibu sudah melihat CP-nya, oh ternyata CP-nya Jabar itu seperti ini. Di akhir fase peserta didik harus seperti ini. Nah, dari CP itu kita turunkan menjadi TP. Kalau dulu namanya kompetensi dasar atau indikator itu ya. Nah ini yang di sini namanya tujuan pembelajaran. Nah, kita turunkan dari CP itu. Bagaimana cara menurunkannya? Nah, kita lihat kata kunci yang ada di CP-nya itu nanti ya. Misalkan CP-nya menentukan menentukan bilangan dari saat atau membilang gitu ya, membilang bilangan dari 1 sampai 100 misalkan seperti itu. Nah, TP-nya apa? Misalkan siswa dapat menyebutkan, siswa dapat menunjukkan. Nah, misalkan siswa dapat membedakan. Nah, itu siswa dapat membandingkan. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran yang kita turunkan dari CP. Nah, dalam merumuskan tujuan pembelajaran atau TP, Bapak Ibu, biasanya Bapak Ibu berpedoman pada taksonomi Bloom saja. Saya rasa ini di semua Bapak Ibu yang ada di sini pasti berpedoman pada taksonomi Bloom. Nah, selain taksonomi Bloom, Bapak Ibu, itu ada teori lain yang dapat kita jadikan patokan untuk menyusun TP, yaitu dari yang dikembangkan oleh TJ Wijin dan juga yang dikembangkan oleh Marzano. Jadi bisa pakai tiga-tiganya ini. Jadi boleh mengkombinasikan antara taksonomi Bloom dan TJ Wijin atau sebaliknya, begitu nggih. Jadi jangan terpaku pada taksonomi Bloom saja Bapak Ibu, karena di setiap aspek ini, di setiap aspek taksonomi Bloom, TJ Wijin, Marzano itu ada yang pembedanya gitu. Jadi bisa diadopsi digunakan sebagai tujuan pembelajaran di kelas Bapak Ibu, di mata pelajaran Bapak Ibu, di capaian pembelajaran Bapak Ibu gitu. Tetapi tetap ya Bapak Ibu disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik dari peserta didik Bapak Ibu begitu. Nah, kemudian ini untuk yang taksonomi Bloom ya Bapak Ibu, versi yang Anderson dan Cradwell. Nah, ini yang terbaru. Terbarunya 2001 gitu. Terbarunya 2001 yang revisi itu. Jadi ada 6 ranah C kognitif ya. Ini ada C1 sampai C6. Ini sudah familiar sekali ya, yang sudah digunakan oleh Bapak Ibu keseharian dalam menyusun indikator atau kompetensi dasar pada waktu K13 dulu. Bapak Ibu pasti menggunakan ini. Jadi ketika Bapak Ibu menyusun suatu tujuan pembelajaran itu yang bisa diukur nih Bapak Ibu, yang bisa diukur. Kalau misalkan Bapak Ibu menuliskan tujuan pembelajaran, siswa dapat atau peserta didik dapat memahami konsep aljabar misalkan seperti itu. Nah, memahami ini bisa diukur nggak Bapak Ibu? Ini masih banyak saya temukan ini ketika saya melihat-lihat dari teman-teman guru itu masih banyak loh seperti itu. Jadi kalau kata memahami itu tidak bisa diukur Bapak Ibu. Apa sih dikatakan paham itu seperti apa? Tetapi kalau kita kita turunkan menjelaskan, menyebutkan. Jadi memahami itu sebenarnya kan tingkatan yang paling tinggi sebenarnya. Tingkatan yang paling tinggi memahami. Ketika si peserta didik itu dapat memahami, berarti sebelumnya ada langkah sebelumnya, yaitu apa? Misal menyebutkan, menjelaskan, menerapkan, menyimpulkan, membuat keputusan. Nah, itu yang bisa diukur. Jadi jangan sampai nanti ketika Bapak Ibu menyusun TP di modul ajar, jangan sampai tidak bisa terukur. Jadi yang namanya TP itu harus bisa diukur, gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian ini aspek yang dari TJ Wijin Bapak Ibu. Nah, TJ Wijin ini ada 6 juga. Ada penjelasan, menjelaskan, menginterpretasi, mengaplikasikan, perspektif, melihat sudut pandang yang berbeda, kemudian empati, kemudian self knowledge, jadi pengenalan diri. Jadi ini adalah
apa namanya kognitif yang ranah kognitif yang dikembangkan oleh TGN Eugene. Jadi pakai ini aja nggak apa-apa. Jadi pakai TGN Eugene juga nggak apa-apa. Jadi ini kalau menjelaskan itu penjelasan berarti mendeskripsikan suatu ide dengan kata-kata sendiri. Biasanya Bapak Ibu ketika memberikan soal-soal kasus di kasus atau apa, oh ini ceritakan kembali, ini maksudnya seperti apa, ini sudah masuk penjelasan. Kemudian menginterpretasi, menerjemahkan cerita, kemudian apa namanya kalau biasanya siswa-siswa itu peserta didik kita itu diberikan suatu cerita, ini seperti apa sih, apa yang bisa dipetik dari sini. Nah, ini bisa masuk ke interpretasi. Kemudian aplikasi, menggunakan keterampilannya dalam apa namanya memahami suatu materi, perspektif, dia melihat dari sudut pandang yang berbeda. Ketika ada peserta didik kita, kemudian kita beri kasus gitu. Dan menurut guru, menurut pendidik itu jawabannya seperti ini misalkan A jawabannya. Tetapi ternyata ada jawaban siswa itu yang lain gitu. Jawabannya mereka adalah B. Nah, jangan sampai Bapak Ibu langsung oh ini nggak sama, jadi disalahkan gitu ketika mengkoreksi. Kita lihat dulu apakah ini logis ataukah tidak. Karena mungkin siswa kita itu melihat dari segi yang berbeda, tetapi logis itu bisa jadi loh Bapak Ibu. Anak-anak yang berpikir kritis, yang memiliki disposisi berpikir kritis yang tinggi itu biasanya mereka punya sudut pandang yang berbeda dari apa yang kita harus sudah rumuskan gitu. Tetapi sebenarnya logis gitu. Nah inilah perspektif. Gitu. Kemudian empati. Kemudian pengenalan diri. Jadi memahami apa yang kekurangannya, misalnya setelah mengerjakan ternyata dia menyadari bahwa oh ternyata sebentar Bu ada yang kurang ini sepertinya salah ini proses saya. Oh ini Bu seperti ya itu sudah sudah masuk self knowledge itu sudah tinggi itu Bapak Ibu. Jadi tingkatannya sudah tinggi. Itu jadi memeriksa kembali ya kalau misalkan kita melihat tahapan polia itu yang memeriksa kembali, nah itu sama dengan pengenalan diri. Kemudian untuk selanjutnya punyanya Marzano ini hampir mirip dengan yang taksonomi Bloom, tapi yang membedakan adalah metakognisi dan sistem diri. Nah, untuk yang tingkatan 1 sampai 4 ini sama Bapak Ibu dengan yang taksonomi Bloom. Jadi boleh nggih Bapak Ibu jenengan silakan menggunakan teorinya siapa. Kalau saran saya jangan hanya taksonomi Bloom, tapi gunakan yang lainnya biar ada biar merasakan gitu. Oh ternyata kalau misalkan indikator yang ini punyanya TGN Eugene atau punyanya Marzano itu seperti ini. Begitu Bapak Ibu ya. Ini bedanya di metakognisi dan sistem diri. Kalau sistem diri tadi sama seperti yang di TGN Eugene yang pengenalan diri itu tadi nggih, pengaturan diri ini sama. Kemudian kalau metakognisi itu dia menyadari ya yang saya sampaikan tadi, contoh itu tadi. Itu dia sudah bisa bermetakognisi. Jadi menyadari bahwa apa yang dia lakukan itu benar, salah atau kurang itu adalah metakognisi. Itu namanya metakognisi. Begitu Bapak Ibu. Jadi monggo silakan Bapak Ibu bisa memilih 3 teori ini dalam merumuskan tujuan pembelajaran. Tapi ingat, tujuan pembelajaran diturunkan dari CP di BSKAP, tidak keluar dari CP. Jadi tujuan pembelajaran itu ngambil kata kunci yang ada di di capaian pembelajaran di BSKAP aja Bapak Ibu. Jadi sebenarnya lebih mudah sekali kalau hanya melihat kata kuncinya. Nah, ini contohnya nih Bapak Ibu, contoh dari tujuan pembelajaran yang bisa diukur gitu Bapak Ibu. Yang namanya tujuan pembelajaran itu yang bisa diukur. Misalkan tadi yang sudah saya contohkan tadi, ini menentukan hubungan antar satuan baku panjang, menjelaskan cara mengukur panjang benda, mengukur bangun datar, mendeskripsikan makna dari puisi, melakukan bedah puisi,
melalui diskusi dari sudut pandang yang berbeda. Nah, ini adalah contoh-contoh tujuan pembelajaran yang dapat diterapkan di modul ajar, di proses pembelajaran yang dapat ditempel atau dituliskan di di modul ajar gitu. Jadi menggunakan kata kerja operasional begitu ya Bapak Ibu. Kemudian, nah yang kedua adalah terkait assessment. Jadi di situ harus dicantumkan assessment-nya. Bagaimana guru menilai ketercapaian dari setiap tujuan pembelajaran. Jadi nanti Bapak Ibu begini nggih Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menyusun kegiatan pembelajaran, nah kegiatan pembelajaran bukan modul ya, kegiatan pembelajaran, kegiatan langkah-langkah pembelajaran itu bisa disusun per TP ya, per tujuan pembelajaran. Kan nanti kan dari CP itu diturunkan ke TP. Ada beberapa TP gitu kan, ada beberapa tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran 1, 2, 3, 4 itu mau ditempuh berapa pertemuan. Nah, itu yang tahu jenengan sendiri ya, karena disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Nah, ini juga untuk penilaiannya juga seperti itu. Jadi kalau misalkan TP-nya ada 3 di 3 TP, kemudian ditempuh 2 pertemuan, berarti nanti ya penilaiannya juga ada 2 kali pertemuan itu tadi, begitu. Kemudian untuk penilaian itu bisa secara individu, bisa secara kelompok, begitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau untuk yang kurikulum 2013, kurikulum Merdeka Bapak Ibu, itu yang lebih ditonjolkan untuk asesmennya itu adalah performanya. Jadi kinerjanya siswa. Jadi melihat ketika proses pembelajaran itu aktivitasnya seperti apa. Nah, itu yang sekarang itu asesmen yang paling dinilai banget gitu. Kalau dulu mungkin dari nggak begitu ya dinilai, cuma lebih penting ke sumatifnya begitu kalau tidak salah dulu itu. Tapi di sini adalah ada yang lebih terpenting adalah yang kinerjanya. Jadi di proses pembelajarannya itu yang paling penting di sini. Gitu. Kemudian ditambah dengan sumatif, jadi bisa tes secara tertulis, secara lisan itu di akhir biasanya di akhir setelah TP itu terselesaikan semua begitu. Kemudian pemahaman, sebentar Bapak Ibu, tertutup nih. Pemahaman bermakna. Jadi di situ juga dicantumkan terkait dengan pemahaman bermakna. Jadi pemahaman bermakna itu ketika peserta didik itu mempelajari materi itu yang akan kita ajarkan pada waktu itu manfaatnya apa sih gitu. Manfaatnya apa sih di dalam nantinya di kehidupan mereka itu apa. Nah, itu dijelaskan di pemahaman bermakna. Begitu Bapak Ibu. Jadi silakan nanti dideskripsikan di pemahaman bermakna ketika siswa itu mempelajari terkait geometri dan sebagainya itu apa yang akan nantinya dia dapat. Nah, kalau di K13 itu yang namanya ini Bapak Ibu, pengalaman. Pengalaman apa sih yang didapatkan oleh siswa ketika belajar materi ini? Nah, itu sama Bapak Ibu di sini. Pemahaman bermakna itu terkait dengan pengalaman. Pengalaman didapat dari mana? Dari aktivitas yang akan dilakukan oleh siswa itu ketika memahami materi. Nah, itu Bapak Ibu. Itu yang dinamakan pemahaman bermakna. Kemudian pertanyaan pemantik. Nah, ini juga dicantumkan Bapak Ibu di di komponen modul ajar. Pertanyaan pemantik itu pertanyaan-pertanyaan yang menimbulkan siswa itu termotivasi, punya keingintahuan yang tinggi. Ketika Bapak Ibu menanyakan sedikit begitu, terus siswa itu timbul konflik kognitif di pikirannya. Jadi yang mungkin yang dari pertanyaan Bapak Ibu tadi, oh ternyata harus seperti ini ya. Jadi harus seperti apa ya? Nah, dari pertanyaan pemantik itu. Jadi bagaimana caranya Bapak Ibu untuk menyusun pertanyaan pemantik yang dapat memotivasi siswa.
agar nanti ketika siswa itu termotivasi, dari awal aja sudah termotivasi, insya Allah nanti ketika proses pembelajaran mereka akan lebih nyaman. Begitu. Kalau pertanyaan pemantik begitu. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan pemantik tidak harus banyak Bapak Ibu. Satu aja cukup gitu. Nah, ini saya berikan contoh nih. Misalkan karena saya ini di bidang matematika, jadi saya berikan di matematika. Ketika siswa-siswa kita sedang proses pembelajaran, kita menanyakan anak-anak kalau misalkan saya punya apa namanya tebaan gitu juga nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau 0 dibagi 1 itu berapa anak-anak? 0. 1 dibagi 1, 1. 2 dibagi 1, 2. Kemudian sampai sederet panjang. Nah, bagaimana ya kalau misalkan 1 dibagi tak hingga? Bagaimana dengan 1 dibagi 0? Kira-kira bagaimana ya? Nah, itu adalah akan timbul, mereka akan berpikir, berapa ya kira-kira? Apakah tak terdefinisi, ataukah 0, ataukah tak terhingga? Mereka akan apa namanya termotivasi untuk ingin tahu berapa sih sebenarnya gitu. Itu contoh ya Bapak Ibu, itu contoh. Jadi nanti silakan monggo Bapak Ibu sesuai dengan bidangnya masing-masing untuk menuliskan pertanyaan pemantik yang dapat menimbulkan apa namanya motivasi belajar siswa. Apalagi kalau misalkan terjadi konflik kognitif di pikiran siswa itu malah lebih bagus gitu Bapak Ibu. Kemudian nah ini yang intinya Bapak Ibu di kegiatan pembelajarannya. Nah, di kegiatan pembelajarannya itu berisi tentang langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Jadi pengalaman apa yang mereka dapatkan ketika memahami materi ya dari aktivitasnya itu Bapak Ibu. Jadi dari aktivitasnya itu. Nah, ini ada seperti yang kita ketahui ya Bapak Ibu bahwa di dalam langkah-langkah kegiatan pembelajaran ada 3. Yang pertama pendahuluan, yang kedua inti, yang ketiga penutup. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi sudah paham ini Bapak Ibu semua karena sudah setiap hari membuat ini. Kemudian pada modul ajar itu terdapat urutan kegiatan pembelajaran. Jadi urutan kegiatan pembelajaran, misalkan kegiatan pembelajaran 1 itu tentang apa. Jadi ada urut-urutannya. Jadi diurutkan dari kegiatan pembelajaran 1, kegiatan pembelajaran 2, kegiatan pembelajaran 3, baru nanti langkah-langkahnya seperti apa. Nah gitu Bapak Ibu. Jadi lebih detail. Nah ini contoh nih Bapak Ibu. Ini hanya contoh. Contoh format yang bisa digunakan oleh Bapak Ibu ketika menyusun langkah-langkah pembelajaran. Tapi ini hanya contoh nih Bapak Ibu. Jadi ini silakan nanti dikembangkan, misalkan tidak pakai apa namanya tabel pun juga nggak masalah karena pemerintah tidak mengharuskan formatnya harus seperti ini. Jadi ini bebas, yang penting komponennya ada gitu, yang ada di modul ajar itu aja. Untuk formatnya itu bebas Bapak Ibu nih. Ini hanya contoh saja nih Bapak Ibu. Nah, ini ada kegiatan nih, kemudian atau sintak mungkin ya, sintak atau ditulis atau sintak begitu, kemudian langkah kegiatan, kemudian profil pelajar Pancasila atau alokasi waktu dan alokasi waktu. Jadi nanti untuk pendahuluan itu langkah kegiatannya apa, ngapain aja, peserta didik itu ngapain aja, guru itu ngapain aja. Ini bisa dipecah lagi jadi 2 Bapak Ibu. Jadi guru di sini peserta didik gitu, itu boleh. Jadi ini kreasi Bapak Ibu, yang penting Bapak Ibu mudah untuk menerapkannya. Jadi boleh, monggo silakan dikreasikan sesuai dengan kreasi Bapak Ibu. Kemudian seperti yang saya sampaikan kemarin Bapak Ibu, bahwa ketika Bapak Ibu menggunakan model ABC, metode ABC, nah kalau model itu kan punya sintak. Sintak itu adalah fase. Fase itu adalah langkah pembelajaran khusus yang dimiliki oleh model pembelajaran itu. Jadi di sini harus muncul, kalau menggunakan model pembelajaran discovery learning, jadi di sini harus muncul sintaknya discovery learning. Jangan sampai nanti di atas menuliskan discovery learning, tetapi di langkah pembelajaran tidak ada sintak sama sekali. Nah itu. Jadi di sini dituliskan nanti sintaknya apa, kalau menggunakan PBL itu seperti apa, nanti dituliskan. Kemudian langkah kegiatannya apa, si siswa ngapain, si guru itu ngapain, itu detail Bapak Ibu ya. Jadi tidak hanya 1, 2, 3, 5 baris gitu, tidak, tapi lebih detail.
lebih detail. Memang memang agak-agak ini nggih Bapak Ibu banyak pekerjaan, tetapi itu yang apa nantinya apa namanya akan memudahkan kita sendiri sih sebenarnya. Kemudian profil pelajar Pancasila itu tidak harus di setiap langkah nggih Bapak Ibu. Di setiap langkah itu ada profil pelajar Pancasila. Jadi boleh di kegiatan inti, boleh di kegiatan awal, persepsi atau sebagainya itu monggo. Itu apa namanya terserah Bapak Ibu semua untuk apa namanya mencantumkan profil pelajar Pancasilanya yang di mana sih, yang bagus di mana sih, misalkan kalau berpikir kritis itu pas apa, nah pas diskusi kah, pas apa namanya presentasi atau bagaimana, itu adalah apa strateginya Bapak Ibu. Kemudian alokasi waktu sudah disesuaikan berapa JP itu ya Bapak Ibu, jadi bisa disesuaikan dengan JP-nya masing-masing. Jadi ini nggih Bapak Ibu, jadi ini nggak format baku, boleh dideskripsikan, boleh tanpa tabel pun juga boleh, monggo silakan. Kemudian, nah kemarin ada model-model pembelajaran gitu Bapak Ibu, ini hanya membacakan, saya hanya mengulas sepintas saja karena di pertemuan-pertemuan sebelumnya, di webinar sebelumnya sudah ada model-model pembelajaran terkait kurikulum merdeka yang dapat diimplementasikan di kurikulum merdeka. Nah, yang disarankan ini sekali lagi ya Bapak Ibu, yang disarankan ketika melakukan proses pembelajaran di kurikulum merdeka ini adalah 4 ini, disarankan. Tetapi tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu boleh silakan menggunakan cooperative learning, contextual teaching learning dan sebagainya, monggo gitu nggih. Nah, ini hanya disarankan aja menggunakan PBL, PJBL, kemudian discovery learning, inquiry learning. Nah, kenapa? Karena di sini seperti yang saya sampaikan di pertemuan sebelumnya bahwa apa namanya berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu itu memang untuk model pembelajaran ini itu dapat menumbuhkan atau mengembangkan keterampilan 4C yang saat ini kita gemborkan ya Bapak Ibu yang di abad 21 ini, bahwa 4C yaitu kolaboratif, kreatif, critical thinking dan communication ini sangat penting untuk kita tanamkan ke siswa. Karena apa? Ketika nanti siswa kita menghadapi apa namanya ya apa itu yang olimpiade dunia itu, ini yang kita butuhkan, kemampuan ini. Kemudian untuk memecahkan dalam kehidupan kesehariannya. Jadi tidak harus pada materi yang diajarkan, tapi di dalam kehidupan mereka, kita juga membutuhkan ini, keterampilan ini, gitu. Kemudian ini hanya sebatas ini aja nih Bapak Ibu, kalau PBL itu dapat merangsang peserta didik dengan menggunakan berbagai macam masalah dunia nyata. Itu. Kemudian kalau sintaknya ada mengorientasi peserta pada didik pada masalah, mengorganisasikan kegiatan pembelajaran, membimbing penyelidikan mandiri dan kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Ini adalah sintak-sintak dari PBL. Tapi tidak menutup kemungkinan ada yang sudah mengembangkan apa namanya langkah sintak yang lainnya. Dalam artian di sini mengorientasikan peserta didik pada masalah itu kan agak umum ya Bapak Ibu. Ada yang sudah mengembangkan misalkan mengidentifikasi masalah, itu sama saja. Jadi sama. Jadi ada yang sudah peneliti-peneliti yang mengembangkan dari yang aslinya ini itu agar lebih enak dipahami langkah-langkahnya. Ada yang sudah mengembangkan kalau mengorientasikan siswa itu bisa mengidentifikasi masalah, kalau mengorganisasi kegiatan, membuat kelompok-kelompok kecil dan sebagainya, itu ada Bapak Ibu. Jadi tidak harus saklek sintaknya seperti ini, karena banyak sekali peneliti yang sudah mengembangkan terkait dengan sintak model PBL ini. Kemudian PJBL itu sama nggih Bapak Ibu, kalau PJBL itu kan modelnya itu semacam kayak eksperimen. Jadi kayak diberikan studi kasus, kemudian mereka itu mencari sendiri. Jadi menghasilkan produk gitu Bapak Ibu. Kalau PJBL ini nggih. Pembelajaran berbasis proyek. Nah, sintaknya apa? Nah, ini menyiapkan pertanyaan, mendesain perencanaan proyek, menyusun jadwal, memonitoring kegiatan, menguji hasil, mengevaluasi. Biasanya di lab ini kayak gini. Yang lebih familiar ini di lab biasanya kayak gitu. Kemudian discovery learning, apa namanya,
penemuan nggih Bapak Ibu ini sintaknya bisa menciptakan stimulus rangsangan, menyiapkan pernyataan masalah, mengumpulkan data, mengolah data, memverifikasi data, menyimpulkan. Ini juga sama seperti penelitian kecil ini Bapak Ibu. Kemudian inquiry learning, penyajian fenomena, melakukan observasi, merumuskan masalah, mengajukan hipotesis, mengumpulkan data, menganalisis data, ini ya eksperimen juga ya Bapak Ibu nih. Jadi ini adalah beberapa model pembelajaran yang disarankan untuk diimplementasikan di kurikulum Merdeka. Nah ini Bapak Ibu ini ada contoh. Nah, ini sebenarnya nanti saya saya tunjukkan di di RPP-nya nanti Bapak Ibu di modul ajarnya. Ini nanti saya jelaskan lebih detail ini terkait dengan isinya. Nah, kemudian komponen yang keempat adalah refleksi. Refleksi itu tidak hanya dari peserta didik, tetapi juga dari pendidik. Iya, jadi gurunya. Jadi pertanyaan-pertanyaan terbuka yang yang dijadikan nanti evaluasi. Setelah proses pembelajaran selesai, kemudian dievaluasi apa kelebihannya, apa kekurangannya. Nah, tindak lanjutnya seperti apa. Nah, itu harus ada seperti ini Bapak Ibu di kurikulum Merdeka. Jadi tidak hanya sekedar ketika Bapak Ibu selesai mengajar kemudian memberikan penguatan kepada siswa, kemudian memberikan umpan balik gitu saja selesai. Misalkan coba sebutkan definisi dari ini misalkan. Misalkan gitu misalkan. Tidak hanya seperti itu, tapi ada refleksi semacam pertanyaan terbuka begitu yang harus dijawab oleh Bapak Ibu, yang harus dijawab oleh peserta didik kita untuk melihat sejauh mana keberhasilan dari proses pembelajaran kita. Nah, dari sini Bapak Ibu kita akan mengetahui kelemahan kita itu di mana. Nah, kekurangan kita di mana mengajar ini itu di mana. Itu dilihat dari sini. Ya, begitu Bapak Ibu. Jadi ini adalah contoh-contoh kalimat yang bisa digunakan untuk melakukan refleksi ketika setelah selesai pembelajaran. Ini untuk guru, bagaimana tanggapan peserta didik terhadap materi atau bahan ajar yang disampaikan sesuai dengan yang diharapkan dan sebagainya. Ini biasanya Bapak Ibu yang menuliskan adalah rekan sejawat kita. Jadi sekali-sekali ada teman kita yang observasi kita gitu. Jadi mengobservasi kita kemudian bisa menilai dalam artian bukan supervisi nggih Bapak Ibu, bukan mensupervisi tetapi nanti untuk kebaikan Bapak Ibu sendiri. Kekurangan saya itu di mana? Nah, ini. Kemudian ini untuk refleksi peserta didik, apakah kamu memahami instruksi yang dilakukan untuk pembelajaran. Nah, ini yang dijawab oleh siswa. Apakah media pembelajaran alat dan mempermudah kamu dalam pembelajaran. Nah, dari sini kan nanti akan kita kumpulkan ya. Kemudian kita simpulkan bahwa ternyata medianya ini menyenangkan gitu. Media menyenangkan. Seperti ini Bapak Ibu, ini pengalaman ketika saya mendampingi guru penggerak saya di daerah Pasuruan begitu. Nah, awalnya itu tidak menemukan metode seperti apa sih yang dapat memotivasi siswa dalam proses pembelajaran. Ternyata apa Bapak Ibu? Setelah metode A, metode B, ternyata apa? Inginnya siswa itu ternyata proses pembelajaran itu berbasis IT dalam artian disediakan media pembelajaran yang ditayangkan, kemudian seperti PPT kayak gitu-gitu ternyata Bapak Ibu. Itu lebih maksimal ternyata. Yang diinginkan oleh siswa itu seperti itu gitu. Ya, ini sama ketika menanyakan seperti ini kepada siswa kan sebagai ternyata media yang saya gunakan tidak disukai oleh anak-anak sehingga saya harus berputar balik untuk menggunakan media lainnya yang sekiranya bisa memahamkan siswa, yang bisa membuat siswa itu termotivasi di dalam proses pembelajaran. Ini sangat penting. Jadi makanya ada pertanyaan terbuka sebagai refleksi bagi pendidik dan peserta didik. Kemudian komponen yang terakhir Bapak Ibu adalah lampiran. Kalau lampiran itu kan yang mengembangkan Bapak Ibu sendiri nih Bapak Ibu. Jadi lampiran itu adalah lembar kerja peserta didik. Jadi kalau misalkan pakai model Bapak Ibu BL, berarti nanti settingannya juga PBL nih Bapak Ibu. Jadi mana mana aktivitas yang meskipun itu di lembar kerja ya, lembar kerja peserta itu tetap ada tampilannya atau tetap ada sintaknya. Oh,
yang dimaksud dengan mengidentifikasi masalah tuh di sini loh. Nah, kemudian mengumpulkan data tuh ini loh. Nah, ini seharusnya gitu nih, seharusnya nih Bapak Ibu. Idealnya adalah ketika Bapak Ibu menggunakan model pembelajaran itu juga semua instrumen harus ada sintak model pembelajarannya gitu. Itu idealnya seperti itu. Kemudian yang kedua pengayaan dan remedial. Nah, itu sudah disetting Bapak Ibu dari awal untuk pengayaan seperti apa, remedialnya seperti apa, sudah disetting. Kemudian bahan bacaan untuk pendidik dan peserta didik bisa pakai link aja juga nggak apa-apa Bapak Ibu, atau rangkuman kecil gitu untuk materi bagi pendidik dan peserta didik. Kayak dulu itu namanya buku guru dan buku siswa gitu. Tapi kan terlalu banyak, terlalu tebal. Jadi Bapak Ibu bisa merangkumnya. Kemudian glosarium terkait dengan istilah-istilah yang perlu diperlihatkan oleh peserta didik kita. Nanti takutnya nanti ada istilah-istilah yang mereka tidak tahu gitu ya. Makanya ada yang namanya glosarium. Kemudian yang terakhir adalah daftar pustaka. Tapi kalau daftar pustaka itu boleh diletakkan di atas gitu Bapak Ibu, di profil itu di bagian bawah itu juga boleh. Monggo. Gitu. Nah, sudah selesai deh Bapak Ibu. Kemudian akan saya tunjukkan ya Bapak Ibu terkait dengan modul ajar. Ini saya contohkan modul ajar yang karena di sini Bapak Ibu ada yang masih menggunakan K13 ya Bapak Ibu. Jadi saya mencontohkan kurikulum 2013 yang disisipkan. Nah, disisipkan kurikulum merdeka. Nah, ini adalah produk dari jaringan saya guru penggerak. Dulu tahun 2021 kan masih kurikulum 2013 nih Bapak Ibu. Jadi menggunakan kurikulum 2013 ya sama, RPP-nya sama persis, cuma bedanya di mana? Di sini Bapak Ibu ada pemetaan. Nah, di sini Bapak Ibu ada pemetaan. Ini terlihat nggak Bapak Ibu untuk mungkin bisa diperbesar Mbak Noni. Oh. Sama suaranya agak mengecil dia. Oh, gitu ya, mengecil ya. Ini sudah jelas ini. Oke, sudah Pak. Oke. Ini nggih Bapak Ibu nggih. Jadi bedanya di mana sih? Nah, ini loh ada pemetaan di sini. Ada pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan kesiapan. Nah, ini tujuan pembelajarannya apa? Di sini dituliskan. Tujuan pembelajarannya melalui pembelajaran dan sebagainya. Nah, berdasarkan kesiapannya didapatkan 3 kelompok. Jadi kemarin sudah saya sampaikan di awal itu. Kemudian nama muridnya siapa saja, ternyata sudah teridentifikasi ini. Nah, ini adalah mengelompok sendiri nanti Bapak Ibu nggih. Jadi dikelompokkan berdasarkan dari kesiapan belajar mereka. Jadi untuk pengelompokan Bapak Ibu bisa berdasarkan dari kesiapan belajar, bisa berdasarkan dari minat, bisa berdasarkan profil belajar siswa. Nah, ini ada ini untuk yang si penulis ini memetakan tiga-tiganya Bapak Ibu. Ini untuk kesiapan belajar siswa. Nah, kemudian ini untuk yang minat. Ada minat yang membaca dan menulis, berbicara, ada yang video maker. Ini sebenarnya wawancara kecil gitu bersama murid-murid gitu. Ini apa sih? Sukanya apa sih? Nah, ini kemudian dikelompokkan ternyata ada ini. Nah, kemudian berdasarkan profil. Nah, ini Bapak Ibu profil belajar murid. Ada yang suka visual, audio, kemudian audio visual. Nah, ini bisa digunakan untuk sebagai produk yang nantinya menghasilkan produk ini Bapak Ibu. Untuk profil belajar itu biasanya nanti diproyeksikan ke hasilnya. Produknya itu apa? Kalau anak-anak yang bergaya visual itu seperti apa nanti produknya? Atau di proses pembelajarannya juga bisa diproses ketika mereka menyerap materi. Ya itu. Nah, ini loh Bapak Ibu, bedanya di sini. Kemudian karena mungkin Bapak Ibu di sini ada yang guru penggerak mungkin. Nah, di guru penggerak itu memang ada pendidikan yang namanya penerapan KSE. KSE itu sosial emosional. Jadi itu perlu ditanamkan di siswa. Bagaimana sih menerapkan sosial emosional ke siswa itu ketika melakukan ketika proses pembelajaran. Nah, di sini ada tambahan, tapi ini tidak wajib Bapak Ibu nanti untuk yang K13 nih. Kalau untuk yang guru-guru penggerak di sini itu sudah paham
sudah paham terkait dengan apa sih yang akan diimplementasikan di dalam proses pembelajaran. Nah, karena ini KSE ini sangat penting gitu. Nah, kesadaran diri, pengelolaan diri, keputusannya bertanggung jawab ini adalah eh, yang didapatkan di guru penggerak. Jadi kalau di sini ada Bapak Ibu guru penggerak pasti ini sudah paham sekali. Gitu nggih. Kemudian nah, ini baru ke rencananya, rencana pembelajarannya. Nah, ini kan sama seperti yang K13 lalu kan seperti ini Bapak Ibu. Ada KI, KD, indikator, tujuan pembelajaran, model, nah sumber. Nah, bedanya di mana Bapak Ibu? Bedanya adalah di langkah pembelajarannya ini loh Bapak Ibu. Nah, sesuai dengan yang dipetakan tadi. Nah, guru mendiferensiasi pembelajaran dengan mempertimbangkan kesiapan belajar murid berupa 1, 2, 3, dan sebagainya. Ini loh yang bikin beda gitu loh. Jadi ada pemetaan dulu gitu. Meskipun pakai K13, ini sudah menyisipkan sedikit demi sedikit terkait dengan di kurikulum kurikulum Merdeka. Nah, itu Bapak Ibu. Cuma di sini untuk profil pelajar Pancasila belum ada kayaknya, ya belum ada. Jadi nanti bisa ditambahkan kalau yang K13. Jadi di aktivitas mana yang menggambarkan profil pelajar Pancasila. Misalkan ketika mereka memecahkan permasalahan, diberikan permasalahan, itu kan butuh apa Bapak Ibu? Berpikir kritis kan, gitu. Bernalar berpikir kritis, bernalar. Jadi bisa itu nanti di sampingnya gitu ditulisi berpikir kritis, profil pelajar Pancasilanya boleh. Nah, kalau misalkan ini diferensiasi bisa ditulisi di sampingnya. Ini diferensiasi konten, proses, produk. Jadi saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu bahwa diferensiasi itu ada 3. Diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Ketika Bapak Ibu melakukan proses pembelajaran tidak harus ketiga-tiganya ada semua. Yang penting konten sama prosesnya itu dapat. Tapi kalau produk itu belum tentu ya, di setiap mata pelajaran belum tentu ada produk. Gitu nggih Bapak Ibu. Jadi jangan dipaksakan. Kalau misalkan tidak ada ini ya opo sih tak gawe ya opo sih ben ono produke. Ya boleh saja sih memikirkan sampai seperti itu. Tapi kalau memang tidak bisa kenapa dipaksakan gitu. Jadi tidak perlu pakai produk. Jadi lebih mantapkan di konten dan proses itu gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini sama penilaiannya sama ini untuk kompetensi sikap sosialnya karena tadi ada KS itu tadi Bapak Ibu. Jadi penerapan dari sosial emosional siswa, kemudian instrumen penilaian sikap. Nah, ini adalah contoh lembar refleksi diri yang diberikan oleh siswa nanti, kemudian dijawab oleh siswa. Dan apakah Anda memahami pembelajaran hari ini? Paham. Kesulitan apa yang Anda hadapi? Bagaimana cara Anda mengatasi mana? Nah, ini adalah pertanyaan terbuka yang bebas, tidak salah dan tidak ada yang salah kalau seperti ini, Bapak. Ini hanya sebagai ternyata refleksi bagi guru. Ternyata proses pembelajaran yang saya lakukan sudah baik. Yang perlu diperbaiki seperti ini, tindak lanjutnya seperti ini. Nah, gitu misalkan itu. Kemudian ini lembar kerja siswanya ini sama seperti yang LKPD itu Bapak Ibu nggih. Kemudian ini penilaiannya ya, asesmennya ya Bapak Ibu ini kayak scoring. Kalau sekarang itu karena berbasis kinerja itu biasanya pakai rubrik ya Bapak Ibu. Jadi yang digunakan bukan biasanya rubrik misalkan memenuhi keempat indikator itu 4, ketika indikator itu berapa gitu. Yang lebih ditekankan itu adalah itu di kurikulum Merdeka. Jadi tidak langsung skor 100, 80 gitu. Nah, tapi lebih pada indikatornya itu apa saja sih gitu. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah contoh RPP yang rasa kurikulum kurikulum Merdeka. Nah, ini contoh RPP rasa kurikulum Merdeka. Ini nggih Bapak Ibu. Ini adalah yang K13. Bagi Bapak Ibu yang K13 bisa mengadopsi ini. Kemudian ini untuk yang contoh modul ajar. Bentar, modul ajar mana ya? Bentar ya Bapak Ibu. Modul ajar, oke.
Nah, ini adalah contoh modul ajar Bapak Ibu. Sampun terlihat nggih modul ajarnya? Ya, Nah, sudah. Ya. ya, Oke. ini adalah modul ajar yang lengkap Bapak Ibu nggih. Ini ada tambahan-tambahannya. Jadi nanti boleh silakan dikembangkan sesuai kreativitas Bapak Ibu. Jadi ini untuk covernya aja menarik banget ya Bapak Ibu ini ya. Jadi nanti ini kreativitas Bapak Ibu. Ketika nanti membuat modul ajar eh, diusahakan ada covernya nggih Bapak Ibu. Ada yang nggak pakai cover soalnya. Jadi dibuat semenarik mungkin. Kemudian nah ini ada bagian satu identitas dan informasi mengenai modul. Nah ini ada kode modul, kode ATP itu kan tambahan Bapak Ibu nih. Nama penyusun, instansi, tahun penyusunan, jenjang, fase. Nah ini domain. Nah domainnya itu apa? Geometri dan pengukuran. Pengetahuan keterampilan prasarat. Kalau di sini bisa ditambahkan Bapak Ibu yang kemampuan awal itu kemarin bisa ditambahkan di sini bahwa ketika siswa itu mempelajari materi ini ada 3 kemungkinan yang dapat kita kelompokkan, kita identifikasi terkait dengan kesiapan belajarnya seperti apa, minatnya seperti apa. Itu bisa ditambahkan di kalau misalkan tidak ada kolomnya misalkan itu boleh silakan ditambahkan sendiri nggih Bapak Ibu atau bisa dimasukkan dalam pengetahuan atau keterampilan masyarakat ini. Di bawahnya itu boleh gitu. Kemudian alokasi waktu, jumlah pertemuan, moda pembelajarannya apa. Ada mungkin ada yang branded gitu ya, ada yang tatap muka, kemungkinan seperti itu. Metode pembelajarannya apa, sarana prasarannya apa. Nah, ini target pesertanya apa. Di sini ada yang reguler. Oh, ini bisa digunakan untuk semua ini, yang hambatan, istimewa nih. Karakteristik peserta didiknya seperti apa. Nah, ini kemudian daftar pustaka bisa dimasukkan di sini Bapak Ibu. Kemudian referensi lain. Referensi lain itu terkait dengan mungkin Bapak Ibu memberikan link YouTube, memberikan link e-modul atau sebagainya, monggo silakan ditampilkan di sini semua berupa link begitu ya Bapak Ibu. Kemudian ini adalah bagian yang intinya ini Bapak Ibu nggih, ini intinya. Jadi ini ada penambahan Bapak Ibu, ada rasionalisasi. Rasionalisasi terkait dengan materi. Nah, materi ini tuh sebenarnya mempelajari apa sih? Boleh dideskripsikan. Kalau kemarin kan tidak ada ya di komponen ya. Ini boleh, ini tambahan Bapak Ibu. Tambahan monggo bisa ditambahkan sendiri. Urutan materinya seperti apa? Rencana asesmennya bagaimana? Nah, ini cantuman di sini semua Bapak Ibu. Baru masuk ke langkah pembelajarannya atau ke komen di sini ada topik, tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, profil pelajar Pancasila dan sebagainya. Nah, ini ada contoh. Kemudian mungkin ada beberapa pertemuan nggih Bapak Ibu dari TP-TP itu ada beberapa pertemuan. Nah ini kan tidak ada tabelnya nggih Bapak Ibu. Boleh monggo silakan. Jadi tidak harus saklek harus pakai tabel. Tadi monggo yang penting bisa terlihat jelas gitu. Nah, ini kan karena pakai PBL nih Bapak Ibu jadi pakai sintak. Sintak 1, sintak 2. Nah, ini Bapak Ibu. Ini kan Bapak Ibu nggih. Kemudian kemudian kalau kita cermati kembali nanti bisa dicermati nggih Bapak Ibu. Memang di sini tidak dituliskan diferensiasinya apa ya, diferensiasi proses kah, produk kah. Nah, ini sudah terlihat ini. Peserta didik yang kelompok mengamati tayangan audiovisual. Nah, ini kan ini kan tidak disebutkan gitu Bapak Ibu nih, tetapi ini ada. Itu boleh. Atau kalau misalkan pengen lebih jelas nanti di dalam kurung ini diferensiasi konten, diferensiasi proses, diferensiasi produk. Ya. Guru membagikan LK. Nah, ini yang dia sukanya visual. Nah, ini kan sebenarnya kita nggak tahu ya. Kalau misalkan kita pahami betul di kalimat-kalimatnya ini ada loh diferensiasinya, nah, gitu. Jadi jadi kalau sudah mengetahui pembelajaran diferensiasi seperti ini, jadi modul ajar seperti ini aja sudah bisa terbaca ini adalah diferensiasi gitu. Kemudian boleh kok Bapak Ibu ketika Bapak Ibu melakukan proses pembelajaran pakai ice breaking, boleh. Jadi biar siswa-siswa kita itu biar senang, biar ketika mengikuti pelajaran biar lebih semangat itu boleh disisipkan
ice breaking Bapak Ibu. Jadi ice breaking bahkan anak-anak SMA, mahasiswa pun Bapak Ibu, itu juga butuh loh ternyata ice breaking. Entah itu hanya menyanyi balonku ada 5 atau sebagainya. Ya hanya sebagai seru-seruan aja untuk membangkitkan semangat mereka. Itu monggo. Jadi ketika proses belajar, jadi teman-teman guru penggerak ini rata-rata kalau jenengan amati nggih Bapak Ibu. Nah, kalau di sekolahnya Bapak Ibu itu pasti ada ice breaking-nya. Ketika Bapak Ibu melakukan proses belajar dan itu ternyata berpengaruh sekali terhadap siswa. Benar Bapak Ibu. Jadi monggo. Jadi ice breaking tidak perlu lama Bapak Ibu, 5 menit cukup Bapak Ibu. Yang penting mereka bisa semangat kembali. Nah itu. Hanya berupa tepuk aja juga nggak apa-apa. Jadi ketika Bapak Ibu mengamati teman-teman guru penggerak, ya, itu pasti nanti akan berbeda pembelajarannya dengan teman-teman yang lainnya. Itu pasti itu. Jadi bisa dicontoh begitu Bapak Ibu. Ini sudah selesai. Ini ada refleksinya juga sudah ada refleksi guru itu seperti apa, kemudian refleksi siswa, kemudian ini banyak sekali Bapak Ibu sampai 92 halaman ini lengkap ini. Kemudian LKPD-nya di belakang. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mersani lagi nih Bapak Ibu. Silakan nanti dimersani modul ajarnya yang sudah di-share oleh Bapak Ibu panitia. Nanti akan saya tambahkan terkait dengan modul ajar yang PAUD. Nah, nanti dari pondasi sampai pada fase F nanti ada semua. Begitu. Tapi saya juga mohon maaf ketika nanti tidak semua mata pelajaran nggih Bapak Ibu yang saya sharekan ke Bapak Ibu panitia karena banyak sekali nantinya. Jadi hanya sebatas gambaran Bapak Ibu ketika nanti menyusun modul ajar. Nah, mungkin itu Pak Suhadi, tapi sebelumnya saya ingin mengetahui dulu terkait dengan monggo silakan buka Slido Bapak Ibu, silakan buka Slido. Ya. Silakan Bapak Ibu, kita kembali untuk evaluasi mungkin ataupun kita coba cek kembali di Bapak Ibu bisa membuka slido.com, kemudian memasukkan ID ataupun nomor 1095105. Bisa ditampilkan sekali lagi, Bu? Oke, baik Pak. Bentar. Sambung terlihat? Ya, 1095105. Silakan Bapak Ibu. Mungkin hanya butuh waktu sekitar 2 atau 3 menit. Silakan Bapak Ibu, bisa join. Bentar, saya tampilkan slidonya. Bentar. Apakah Bapak Ibu sudah join, Bapak Ibu? Bisa dilihat di kolom chatting, Bapak Ibu. Oke. Berapa orang yang sudah bergabung, Bu Noni? Ini sudah terlihat nggih Pak? Ya, sudah. Baru 5 orang yang sudah bergabung. Silakan Bapak Ibu bisa membuka browsernya, kemudian bisa diklik yang ada di kolom chatting. Jadi ini kok tidak terlihat ini. Jadi dari bilangan 1 sampai 10, kira-kira pemahaman Bapak Ibu terkait dengan materi workshop pada 2 hari ini berada di rentang berapa Bapak? Berada di angka berapa? Monggo bisa dijawab Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu bisa di join. Yang paling banyak 7. Ya angka berapa angka 1 ini? 1 sampai 10 nggih Bapak Ibu nggih. Angka 1 sampai 10. Ini yang angka 1 masih 7 berarti tidak paham sama sekali nih. Yang mana, Bu? 7 orang ini 1 ya? Ini 7 orang ini yang menjawab ini, Pak. Yang angkanya itu 1, 2, 3 yang ada di paling
apa kiri. Oh, bukan ya. Bentar, Pak. 7 ya, 7 yang sudah di angka 9, Bu. Oh gitu, alhamdulillah. Kemudian untuk selanjutnya Bapak Ibu, nah satu kata Bapak Ibu untuk workshop 2 hari ini. Kira-kira apa Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu bisa dijawab. Oke. Kalau memang ada sesuatu hal yang bisa kita perbaiki, tidak masalah. Mungkin ada saran di situ bisa dituliskan. Tidak harus mantap terbaik gitu ya. Harus yang baik-baik Bapak Ibu. Sebagai refleksi saya pribadi dan penyelenggara nggih, Bapak nggih. Ya, nanti kita akan coba untuk lebih baik lagi. Lebih kurang cukup, baik. Oke, baik. Ini ada Pak, nggak terlalu detail. Nanti kalau detail-detail nanti waktunya kurang nanti. Baik, nanti kita akan coba untuk melengkapi Bapak Ibu. Oke, Baik, Pak. seperti itu ya. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Monggo saya kembalikan ke Pak Suhardi. Baik, terima kasih Ibu Dr. Nani Indrawati Ningsih atas materinya untuk hari kedua yang memang dijadwalkan di Zoom meeting selama 2 hari untuk membahas terkait dengan materi pengenalan terkait dengan modul ajar pada kurikulum Merdeka. Kemudian untuk hari ini lebih lengkap lagi membahas dari komponen-komponennya. Lalu tadi sudah dicoba untuk membuka satu contoh modul ajar, yang mana sudah ditunjukkan tadi poin-poinnya apa saja yang harus ada dalam modul ajar. Tidak seperti RPP biasa, tapi lebih lengkap lagi sampai dengan materi-materinya, kemudian evaluasinya juga ada dalam modul tersebut. Nah, itu yang Bapak Ibu membedakan antara RPP dengan modul ajar yang mungkin sudah sangat familiar sekali bagi kita sebagai guru ataupun pendidik. Tentunya Bapak Ibu agar melengkapi pengetahuan kita semua, nanti kami akan share terkait dengan materi, kemudian rekaman kegiatan diskusi kita, serta contoh-contoh modul ajar yang ada di jenjang PAUD, SD sampai dengan SMA. Di WA Group sesungguhnya kami sudah berikan sampel, diberikan oleh Ibu narasumber tadi di beberapa jenjang, tapi ada beberapa yang japri ke saya, Pak minta contoh modul yang pelajaran ini, kelas ini. Lah itu kami nggak bisa Bapak Ibu. Kami memberikan contoh hanya untuk sebagai referensi, oh jenjang SD seperti ini, SMP seperti ini. Bapak Ibulah yang menyesuaikan dengan materi, kemudian alokasi waktu, kemudian asesmennya dan sebagainya. Seperti itu Bapak Ibu, agar Bapak Ibu bisa coba untuk membuat sendiri, dan tentunya dengan Bapak Ibu membuat modul sendiri akan banyak sekali manfaat, tidak hanya Bapak Ibu tetapi bisa juga untuk jenjang karir Bapak Ibu. Nah, ketika Bapak Ibu sudah bisa menyusun satu modul saja, Bapak Ibu bisa ISBN-kan, kemudian itu akan menjadi satu poin tersendiri bagi Bapak Ibu semua. Baik, di Zoom meeting saya sudah membuka kolom chatnya untuk Bapak Ibu bisa berkomentar ataupun bisa mengajukan pertanyaan, serta Bapak Ibu bisa menanyakan langsung kepada narasumber dengan raise hand di aplikasi Zoom meeting. Saya persilahkan Bapak Ibu untuk raise hand untuk bertanya secara langsung dan menuliskan pertanyaannya di kolom chatting Zoom. Tentunya Bapak Ibu di Zoom meeting ini tidak mungkin ada hal yang Bapak Ibu ingin tanyakan, masih penasaran, kemudian ingin diskusikan. Silahkan, mumpung ada Ibu Dr. Nani Indrawati Ningsih. Yang pertama saya persilahkan Ibu Siti Rosifah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung pertanyaannya. Terima kasih atas kesempatannya Bapak Ibu. Pertanyaan saya,
di PBJL ya. Jadi di proyeknya itu ketika kita mengadakan remedi. Nah, apakah kita juga harus memberikan berupa remedi proyek juga? Atau mungkin kita hanya bisa memberikan sebuah question saja untuk mereka, kuis seperti itu. Apakah boleh hanya kuis ataukah harus menggunakan proyek ulang? Gitu saja. Terima kasih, Baik. Bu. Pak. Baik Bapak Ibu dan Ibu Siti Rasifah atas pertanyaannya, terima kasih. Dan Bapak Ibu yang masih menanyakan kolom presensi, sekali lagi saya jelaskan, tidak ada presensi secara langsung Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu bisa fokus pada materi dan diskusi. Semua administratif kami siapkan dari kepanitiaan. Seperti itu. Silakan Bu Dr. Nani bisa ditanggapi pertanyaan Bu Siti Rasifah. Terima kasih Bu Siti. Jadi yang namanya PJBL, Project Based Learning, itu adalah aktivitasnya, Bu. Aktivitasnya memang disetting seperti apa namanya, kayak siswa diberikan studi kasus, kemudian mereka menyelesaikan sendiri solusinya. Nah, untuk penilaian entah itu remedial, entah itu tidak, itu tergantung Ibu. Ibu penilaiannya maunya seperti apa? Berbasis kinerja ataukah berbasis sumatif. Nah, kalau misalkan berbasis kinerja, itu ya nanti berarti mereka diberikan permasalahan lagi atau studi kasus yang diselesaikan secara proyek. Tetapi kalau Ibu menilainya oke lah, aktivitasnya seperti ini yang sudah mereka lakukan, saya berikan tes sumatif saja juga nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi ini tergantung Ibu, nggih, mau mendesain asesmennya seperti apa. Itu ranahnya jenengan, Bu. Nggih. Jadi boleh mau pakai berbasis kinerja ataukah sumatif atau hanya berupa pertanyaan atau berupa ulangan. Nah, itu juga boleh. Monggo silakan. Jadi nggak harus karena berbasis proyek, nanti harus proyek aja. Tidak harus, Bu. Nggih. Jadi monggo, nanti jenengan tentukan sendiri untuk asesmennya. Baik, seperti itu Bu Rasifah ya. Jadi tidak hanya ketika Bapak Ibu membuat satu PJBL ataupun PBL, jadi asesmen ataupun ketika ada remedi tidak harus menggunakan seperti itu. Tergantung Bapak Ibu ingin asesmen ataupun remedial dari siswa itu sendiri, terserah ataupun tergantung dari Bapak Ibu semua selaku pendidik ataupun guru. Baik, saya persilakan Ibu Bapak Jumail dari Sulawesi Sulbar ini sepertinya. Wah, silakan Pak Jumail, bisa di unmute. Oke. Baik, terima kasih Pak Moderator ya. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh narasumber. Tapi mungkin saya lebih di awal Bu tadi bahwa untuk menentukan tujuan pembelajaran tentunya dari CP. capaian pembelajaran. Kenapa saya kemudian berangkatnya dari situ? Saya melihatnya bahwa selalu kita beranggapan bahwa taksonomi Bloom itu diasumsikan hanya pada level kognitif saja. Ya. Saya tidak melihat kita membahas soal-soal katakanlah domain tentang afektif dan psikomotorik. Sehingga ini penting karena kemudian ini kan akan dijabarkan nanti ke hal lain. Jadi komponen lain itu juga bersumber dari sini, dari tujuan pembelajaran. Sampai pada evaluasi nanti juga tetap akan mengacu ke situ. Sehingga saya melihatnya apakah memang di kurikulum Merdeka ini hanya kita fokus pada kognitif saja, ya, tidak lagi bicara soal afektif dan psikomotorik. Saya melihatnya tadi. Baik. Kemudian yang kedua mohon izin, saya melihatnya bahwa model pembelajaran yang kita disarankan, ya jujur saja kalau boleh dibatasi saja bahwa memang kita disarankan untuk menggunakan 4 ya, PBL, kemudian PJBL, DL dan inquiry itu sendiri. Kenapa? Karena fokusnya memang pada 4C. Sehingga saya kemungkinan tidak bisa lagi akan melihat penggunaan metode-metode yang lain, katakanlah pendekatan yang lain. Kenapa? Baik. Karena kita memang fokusnya ke 4C tadi.
kira-kira kalau ada memang model atau metode pembelajaran yang lain yang kita ingin terapkan, kira-kira model seperti apa? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, detail nih analisanya Pak Jumail dari Sulawesi Barat. Mohon maaf, dari instansi mana Pak Jumail? Kalau saya di BPSDM, BPSDM. Baik. Widya Suara ya. Baik, Pak Jumail, tentu Bapak mungkin sudah banyak ya mengetahui terkait dengan kurikulum Merdeka ini. Silakan bisa ditanggapi ataupun kita saling sharing dari Bu narasumber, Ibu Noni. Silakan Bu Noni. Baik, terima kasih Pak Jumail, analisis yang bagus sekali ini. Jadi di kurikulum Merdeka ini tetap pada 3 ranah itu nggih Bapak nggih. Ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, kalau kognitif biasanya dengan menggunakan taksonomi Bloom. Nggih. Kemudian untuk afektifnya di mana Pak? Di profil pelajar Pancasila Pak. Di profil pelajar Pancasila. Jadi kita terapkan itu. Atau mungkin dari karakter-karakter apa sih yang akan kita bangun. Kemudian di psikomotor itu ya di langkah-langkah di aktivitas pembelajarannya itu Pak. Jadi makanya untuk yang kurikulum Merdeka itu berbasis apa penilaiannya Pak? Berbasis kinerja yang dilakukan oleh siswa di dalam kelas. Nah itu masuk pada ranah psikomotorik. Jadi apa ada yang akan kita nilai pada saat pembelajaran itu, ngapain aja. Nah psikomotorik kan misalkan bertanya, kemudian menanggapi. Nah itu kan juga merupakan ranah psikomotorik. Kemudian menggambar, melukis sudut, membuat bangun ruang atau apa gitu. Itu kan juga merupakan ranah psikomotorik, Pak. Jadi ranah psikomotorik di sini adalah ditunjukkan dari aktivitas belajar siswa ketika proses pembelajaran saat itu. Kalau afektifnya itu ya berasal dari profil pelajar Pancasila yang diterapkan di setiap materi itu. Begitu, Pak. Jadi tetap ya, Pak, tetap 3 ranah itu. Jadi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Begitu. Untuk ranah kognitifnya biasanya diambilkan dari tes sumatif. Kalau psikomotor diambil dari kinerja. Nah, itu kinerja dari siswanya ketika proses pembelajaran. Begitu, Pak Sinten tadi, Pak Jumail. Kemudian yang pertanyaan yang kedua, Bu. Oh ya, yang kedua tadi model pembelajaran nggih. Nah, ya. Model pembelajaran itu memang yang disarankan itu nggih Bapak untuk yang kurikulum Merdeka yang berbasis proyek. Kalau misalkan pakai model pembelajaran lain seperti cooperative learning, itu cooperative learning kan banyak nggih Bapak. Cooperative learning ada Jigsaw, ada banyak sekali. Ada direct, macam-macam banyak. AD dan sebagainya. Itu boleh, monggo silakan. Jadi nggak harus saklek, harus keempat ini tidak gitu. Tapi sekali-sekali lah gitu pakai berbasis proyek atau PBL atau discovery yang berbasis eksperimen atau bagaimana itu ya nggak apa-apa. Kalau menggunakan model-model pembelajaran kooperatif banyak Pak, kooperatif itu banyak. Kalau nanti jenengan mencari terkait dengan kooperatif itu banyak sekali. Silakan monggo silakan. Yang penting nanti adalah yang terpenting apa sih Pak di sini itu? Yang terpenting adalah kebutuhan siswa itu terpenuhi. Dalam artian kita porsinya siswa sampai seberapa itu kita tahu, sehingga kita dalam membelajarkan ke siswa atau memberikan materi ke siswa itu sesuai dengan porsi begitu Bapak. Nanti Pak Suhardi. Baik, terima kasih atas jawabannya dan tanggapannya Ibu Noni. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin kita masih masih satu terfokus kognitif saja, kemudian modelnya itu saja. Itu hanya saran Bapak Ibu. Saran, ada banyak sekali metode pembelajaran, strategi pembelajaran, media pembelajaran, kemudian hal-hal yang bisa kita kembangkan untuk siswa. Nah, karena memang fokus dari yang dalam kurikulum Merdeka ini memang kebutuhan siswa. Itu Bapak Ibu ketika sudah berada di kelas, tentunya Bapak Ibulah yang tahu bagaimana karakter, kebutuhan, kemudian
apa yang bisa dikembangkan dalam siswa tersebut. Jadi Bapak Ibu lah yang menentukan apakah Bapak Ibu mau menggunakan model ataupun metode pembelajaran apa gitu. Apakah kooperatif, kemudian ya sekali lah gitu kita berbasis proyek. Masa ya kita hanya sekedar teori saja di kelas gitu kan. Sekali-kali ayo ke lapangan, kita eksperimen, kita buat satu proyek pembelajaran gitu ya. Seperti itu Bapak Ibu. Lalu saya persilakan Ibu Zuniatul Hasanah. Ya, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Ah, Ibu narasumber, Ibu Dr. Nonik, yang saya mau tanyakan, ini Ibu, saya masih belum paham nih antara modul dan RPP ini dalam penerapan pembelajaran. Apakah ini keduanya harus dibuat gitu ya Bu ya? Antara modul kemudian RPP, apakah keduanya atau boleh pilih salah satu di antara keduanya itu ya Bu ya. Kemudian kalau kita menerapkan kurikulum Merdeka itu saya dengar tadi ada istilah diferensiasi ya, diferensiasi dalam proses pembelajaran. Nah, pikiran saya itu masih ruwet gitu, bagaimana menerapkan diferensiasi proses itu di kelas 1 SD. Kebetulan saya adalah guru agama yang mengajar kelas 1 sampai kelas 6 gitu. Nah, pikiran saya itu ruwet gitu loh, Bu. Bagaimana menerapkan diferensiasi proses di kelas 1 seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Bu Zuniatul Hasanah dari mana Bu? Zuniatul? Dari Tabalong, Pak, Kalimantan Selatan. Tabalong, wah, ini sudah di luar Pulau Jawa dan di ujung Kalimantan sana Bu ya, Tabalong. Baik, saya sebelumnya jangan pusing-pusing dulu Bu dengan kurikulum ini, supaya kalau kita coba untuk sederhanakan akan jadi sederhana, dan kalau Bapak Ibu bisa menganggapnya mudah, insya Allah jadi mudah. Nah, tapi memang kalau kelas 1 SD ya mungkin ada sedikit dinamikanya. Silakan Bu Noni bisa ditanggapi. Oke, baik. Baik, terima kasih Bu Zuniatul. Untuk yang pertanyaan pertama, RPP sama modul ajar. Sebenarnya itu hanya ganti istilah, Ibu nggih, untuk RPP. Kalau di kurikulum 2013 itu namanya RPP. Kalau di kurikulum Merdeka itu lebih lengkap, itu namanya modul ajar. Jadi ya modul ajar itu isinya itu ya ada RPP-nya itu, Ibu. Ya, jadi sama gitu. Yang membedakan adalah ketika menyusun modul ajar itu strukturnya atau komponennya itu ya yang saya sampaikan kemarin itu ada komponen inti, ada komponen profil, ada lampiran begitu. Itu lebih lengkap lagi begitu Ibu. Nah, di situ di dalam itu ada RPP-nya, ada langkah-langkah pembelajarannya. Tetapi kalau di kurikulum K13 itu lebih fokus ke RPP. Meskipun itu namanya juga RPP, langkah-langkah pembelajaran, tetapi hanya beda istilah aja dan lebih diperlengkap di modul ajar sih Bu sebenarnya. Iya. Gitu. Sebenarnya sama Bu, RPP dan modul ajar itu sama. Gitu. Kalau K13 itu RPP, kalau kurikulum Merdeka itu modul ajar gitu aja. Kemudian untuk diferensiasi, memang diferensiasi ini memang ada materi tersendiri nih terkait dengan diferensiasi. Nah, ketika Ibu mau menerapkan diferensiasi, nah Ibu harus melakukan pemetaan dulu kepada siswa, kepada peserta didik, berdasarkan misalkan kesiapan belajar. Misalkan Ibu mau membelajarkan terkait membilang 1 sampai 10 misal. Nah, si peserta didik ini berdasarkan kesiapan belajarnya seperti apa Ibu? Kesiapannya ada yang bisa, ada yang sangat bisa, ada yang misal tidak bisa. Misalkan seperti itu. Kemudian berdasarkan gaya belajarnya seperti apa, atau berdasarkan minatnya seperti apa. Nah, itu nanti akan dibawa ke proses. Proses itu adalah bagaimana caranya Ibu untuk
memahamkan materi itu kepada siswa. Prosesnya bagaimana? Langkah-langkahnya seperti apa? Itu diferensiasi proses. Jadi ketika ibu sudah mengetahui kesiapan belajarnya anak di dalam kelas itu tadi, oh ternyata berdasarkan 3 nggih Bapak Ibu, Ibu nggih, kesiapan atau minat, kemudian sama gaya belajar. Nah, ternyata anak yang suka misalkan menulis saja atau misalkan suka visual, dia suka membaca. Itu nanti berarti jenengan memberikan buku-buku ya, memberikan buku-buku bagi mereka atau istilahnya itu referensinya yang sekiranya menarik untuk mereka. Kemudian mungkin yang audio audio berarti dijelaskan secara langsung. Oh ini loh gitu. Iya. Dan yang audio visual bisa menggunakan dengan video atau sebagainya seperti itu Bu, kayak ketika Ibu membuat video pembelajaran, nah itu pakai itu juga nggak apa-apa. Jadi untuk diferensiasi proses itu lebih pada tekniknya bagaimana, teknik guru bagaimana untuk memahamkan materi ini ke siswa sesuai dengan kesiapan belajar siswa itu. Kalau anak yang benar-benar bisa itu bagaimana, terus soalnya bagaimana, pemberian soalnya seperti apa, itu berbeda. Nah itu diproses Bu, itu diferensiasi proses, termasuk diferensiasi proses juga. Kemudian untuk anak-anak yang tidak bisa tuh soalnya harus seperti apa sih? Jadi jangan disamaratakan. Bagi anak yang bisa, sangat bisa, tidak bisa itu jangan disamaratakan untuk soalnya. Itu sih Pak. Baik, terima kasih Bu Noni dan sangat cukup jelas apa yang Ibu narasumber katakan tadi. Jadi RPP itu hanya perbedaan istilah RPP ke modul. Kalau kurikulum sebelumnya ada RPP, ada modul. Nah, sekarang hanya ganti istilah. Jadi satu modul saja lebih lengkap isinya. Dari RPP-nya ada, kemudian materinya ada, evaluasinya lengkap di sana sampai dengan mungkin ada jika ada lampiran-lampirannya, silahkan jadi satu modul sekitar 50-an halaman. Nah, kemudian jadi satu modul lengkap. Bapak Ibu bisa ISBN-kan, terbitkan, jadilah modul gitu ya. Kalau kemarin ada belum RPP-nya, belum modulnya, belum buku ajarnya, wah banyak banget gitu ya. Nah, jadi sekarang jadi satu produk semua di dalam situ gitu ya. Kemudian untuk kelas Bapak Ibu tentunya setiap kelas itu ataupun karakter anak juga berbeda-beda, tidak hanya di kelas 1 SD gitu ya. Kita juga di kelas ini juga berbeda-beda gitu kemampuan, kemudian ada yang bisa IT, ada yang masih belum, ada yang masih sedang-sedang gitu. Semua memiliki kemampuannya masing-masing. Nah, khususnya di kelas 1 SD tadi juga Bapak Ibu bisa tinggal dikelompokkan. Oke, ini sekarang materinya misalkan berwudu misalkan ataupun sholat gitu ya. Ya tinggal dipisahkan sesuai dengan karakter, kemampuan siswa, sesama yang sama laki-laki, yang perempuan sama perempuan sholat gitu kan, ataupun praktek seperti itu. Baik Ibu Zuniatul Hasanah, semoga bisa dipahami. Dan untuk Bapak Ibu yang banyak yang request nih, banyak banget yang request untuk contoh modul, akan kami segera siapkan. Nanti di akhir kegiatan akan kami lengkapi dari mungkin sertifikat, kemudian ada contoh-contoh modul ajar itu dari jenjang PAUD sampai dengan SMA menengah akan kami coba siapkan. Dan Bapak Ibu harapannya agar tidak hanya sekedar dokumentasi yang Bapak Ibu kita dapatkan, Bapak Ibu tentunya bisa mengaplikasikan dan coba membuat modul ajar. Tidak masalah Bapak Ibu untuk membuat modul ajar ya, salah sedikit tidak apa-apa. Nanti kita coba untuk konsultasi, oke. Nah, modulnya sudah bagus, ini sedikit ditambahkan supaya lebih bagus seperti itu. Baik, kita akan coba di kolom chatting Ibu Noni, mungkin ada yang ingin dibahas, yang ada di kolom chatting 1 atau 2 pertanyaan. Oke, modul ajar ini apakah diberikan kepada siswa? Karena seperti modul kan memang lengkap isinya Bu Noni.
apakah bisa diberikan kepada siswa juga? Kalau itu hanya untuk panduan pendidik, Pak. Mungkin untuk yang ininya, LKPD-nya, kemudian buku siswanya itu bisa. Baik. Kalau modul ajarnya secara keseluruhan ya bingung nanti siswanya. Iya. Jadi dibedakan ya Bapak Ibu, khususnya Bu Endang ini yang bertanya. Jadi ada dibedakan. Jadi modul ajar, kan namanya juga modul ajar. Bapak Ibu lah yang menggunakannya. Kemudian nanti jika ke siswa ada nanti khusus mungkin untuk siswa di modul ajar, kemudian untuk siswanya, kemudian ada LKPD-nya juga silahkan Bapak Ibu. Kemudian masih ini ada yang menanyakan terkait dengan memetakan Ibu Noni, memetakan siswanya. Adakah cara khusus? Cara khusus mungkin bisa disampaikan sekali lagi untuk memetakan, karena memang berdiferensiasi ini kadang Bapak Ibu masih ada yang menganggapnya sangat susah gitu ya, padahal gampang Bapak Ibu. Bisa dijelaskan sekali lagi Bu Noni, ada beberapa pertanyaan yang sama soalnya terkait dengan ini, memetakan siswa. Bapak Ibu bisa melakukan ini Bapak Ibu, apa namanya, misalkan terkait dengan kesiapan belajarnya. Mohon maaf Bu Noni, suaranya sedikit. Sudah Bapak? Oke, sip. Jadi kalau untuk memetakan kebutuhan siswa itu kan ada 3. Terkait dengan kesiapan belajar itu kita bisa melakukan apa namanya tanya jawab kepada siswa kita, atau menggunakan kuis, gitu boleh, menggunakan kuis atau menggunakan apa ya, soal kita berikan ke siswa, soal yang sangat sederhana sekali gitu, tapi belum masuk pada materinya, tetapi lebih mirip-mirip prasyarat awal lah gitu. Awal ketika ingin belajar materi yang akan kita sampaikan. Nah, itu kita bisa menggunakan itu. Jadi wawancara bisa, menggunakan kuesioner juga bisa, menggunakan soal kuis juga bisa, monggo. Kemudian untuk minat ditanyai satu-satu. Kamu sukanya apa sih? Saya sukanya menggambar, Bu. Ya, tulis menggambar. Ini anak ini sukanya menggambar. Sukanya apa sih? Nah, itu kita tanyai. Kita tanya satu-satu boleh, atau bisa menggunakan kuesioner gitu. Tinggal dicentang sama siswanya. Enggak usah banyak-banyak. 10 soal aja, 10 pertanyaan aja, atau 8 pertanyaan itu juga nggak apa-apa. Oh, dari sini kan sudah terlihat, oh anak ini minatnya di sini. Nah, profil pelajar profil belajar. Profil belajar itu kan terkait dengan dia suka yang mana, audio atau visual, visual itu biasanya Bapak Ibu kan pakai paper gitu kan, pakai pakai kertas gitu kan. Kuesioner dan banyak sekali. Nah, biasanya kalau anak-anak yang SD, anak-anak yang masih kelas bawah itu ya ditanyakan aja, kamu lebih suka apa? Kamu lebih suka bercerita, atau lebih suka melihat video, atau lebih suka buku dalam gambar-gambar ini? Kamu kayak gimana? Sukanya apa gitu. Jadi seperti itu aja sudah memetakan Bapak Ibu. Gitu. Kemudian satu lagi informasi, sebentar Pak Suhardi nggih, ngapunten. Jadi terkait dengan Bapak Ibu yang di sini untuk contoh-contoh modul ajar yang bahasa Indonesia dan sebagainya, Bapak Ibu yang ada di sini sudah punya akun belajar ID kan nggih, Bapak Ibu nggih. Nah, akun belajar ID itu sangat bermanfaat. Jangan hanya disimpan aja nggih Bapak Ibu, disimpan di dalam saku, jangan. Jadi mau jenengan masuk ke PMM, aplikasi PMM yang sudah disediakan oleh pemerintah, di situ banyak sekali teman-teman dari sekolah penggerak, dari guru penggerak, bahkan dari guru-guru biasa begitu yang sudah membagikan praktek baik mereka. Terkait dengan modul ajar, assessment, silakan nanti jenengan melihat-lihat dari situ. Jadi ketika nanti ada yang cocok sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu, bisa jenengan adopsi, atau jenengan bisa gunakan. Kemudian sudah lengkap kok di sana Bapak Ibu, bahkan dari videonya bagaimana sih pembelajaran berdiferensiasi itu kayak apa, itu sudah ada Bapak Ibu. Silakan monggo manfaatkan dengan baik akun belajar ID, karena yang bisa mengakses adalah jenengan semua Bapak Ibu guru. Jadi eman banget kalau Bapak Ibu hanya punya akun ID tetapi tidak digunakan gitu. Tidak digunakan untuk berselancar di PMM, karena di PMM itu sudah lengkap sekali Bapak Ibu. Sudah lengkap, tinggal memilih mata pelajaran apapun ada. Dari jenjang PAUD sampai jenjang SMK itu ada semua. Monggo, silakan berselancar. Begitu.
itu Pak Suwardi. Wah, lengkap infonya Ibu Dr. Nani, dan silahkan Bapak Ibu dimanfaatkan sekali lagi akun belajar.id-nya. Di situ Bapak Ibu ingin contoh modul ajar, kemudian bagaimana penerapannya, pembelajaran berdiferensiasi, kemudian terkait dengan proses dan keseluruhan dari profil kurikulum Merdeka itu ada lengkap di sana. Silahkan Bapak Ibu yang sudah memilikinya, silahkan bisa langsung cek di Google. Itu banyak sekali Bapak Ibu. Di Google itu contoh-contoh juga modul ajarnya lengkap juga Bapak Ibu. Dan tapi nanti kami dari kepanitiaan akan coba untuk memberikan beberapa referensi untuk contoh modul ajar. Baik Bapak Ibu, untuk malam hari ini kita cukupkan karena sudah pukul 20.30 di WIB. Kami cukupkan untuk diskusi Zoom meeting pada malam hari ini, dan ini adalah pertemuan kita di Zoom meeting terakhir Bapak Ibu, dan Bapak Ibu masih bisa melanjutkan diskusi dengan narasumber melalui WA Group. Di WA Group itu Bapak Ibu sudah bergabung juga Ibu narasumber. Jadi besok pagi kami akan buka WA Grupnya sampai dengan tanggal 13 kami akan buka WA Grupnya untuk bisa berdiskusi Bapak Ibu. Ya. Lalu Bapak Ibu jika ada pertanyaan, jika ada diskusi, jika ada yang ingin disampaikan, silahkan disampaikan melalui WA Group. Di situ nanti akan ditanggapi oleh Ibu Dr. Nani, dan Bapak Ibu jangan berkecil hati ataupun wah sedikit sulit, kemudian baru ada istilah sedikit dianggap sulit. Kita coba untuk membuka diri dan anggap mudah, wah gampang seperti itu. Ini bisa kita kerjakan, ini bisa. Jadi kalau kita sudah menganggapnya itu sesuatu hal yang mudah, insya Allah Bapak Ibu akan bisa. Jadi tidak ada hal yang mustahil ataupun yang tidak bisa Bapak Ibu lakukan. Untuk malam hari ini kita cukupkan. Mungkin ada beberapa ataupun kalimat yang Ibu Nani ingin sampaikan sebelum saya tutup. Oke, baik. Seperti semboyan-semboyan di grup penggerak pada suaranya Bu. Oke. Ini ada satu semboyan yang biasanya diserukan oleh teman-teman gitu, teman-teman guru. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Baik. Wah, kalau bergerak-gerak enggak, Bu? Bergerak untuk perubahan yang lebih baik gitu Pak maksudnya. Baik. Terima kasih Ibu Dr. Nani, dan saya ucapkan terima kasih atas materi untuk 2 hari ini Ibu Dr. Nani dan Bapak Ibu yang sudah hadir di Zoom meeting untuk berdiskusi. Kita masih ada 2 hari untuk Bapak Ibu bisa berdiskusi lewat WA Group. Jadi dimanfaatkan WA Group tersebut untuk bisa berdiskusi. Kami akan mulai buka full untuk WA Grupnya besok pagi, dan selama 2 hari Bapak Ibu bisa manfaatkan untuk berdiskusi. Sebelum saya akhiri, saya minta untuk dokumentasinya Bapak Ibu. Saya ingin satu foto. Saya akan melengkapi di contoh laporan ataupun laporan pengembangan diri agar Bapak Ibu bisa lebih gampang untuk mengeditnya. Jadi ada dokumentasi Bapak Ibu ikut ataupun materi-materi yang sudah disampaikan. Saya ingin ambil ya. Bapak Ibu silahkan bisa siap-siap. Saya hitung 1, 2, 3 untuk Bapak Ibu di kameranya agar lebih keren. 1, 2, 3. Baik. Silakan Bapak Ibu juga bisa didokumentasikan juga untuk mungkin dokumentasi pribadi ataupun untuk penambahan dari nanti Bapak Ibu ingin melengkapi laporannya. Oke, boleh. Oke, selanjutnya. Slide selanjutnya Bapak Ibu. Kemudian satu lagi deh. Slide selanjutnya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Untuk malam hari ini kita cukupkan dan selamat beristirahat. Kami akan update terus informasinya melalui WA Group. Jadi di sana semua informasi akan kami sampaikan sampai dengan pembagian dokumentasi ataupun kelengkapan dari kegiatan diklat ini.
Terima kasih Bapak Ibu dan saya ucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap berkarya nyata untuk pendidikan bersama Guru Cendekia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.